Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi kepada channel Arif Nurmansa. Kali ini kita akan menjelaskan tentang diabetes mellitus, terus patofisiologinya, terus cara penanganannya. Tentunya kita fokusnya di sini adalah tentang soal-soal yang UKAI kemarin muncul. Jadi kita langsung lanjut aja. Halo guys, sebelum kita masuk ke materi, jadi kemarin tuh ada teman saya yang minta, coba mas buat materi tentang diabetes mellitus soal-soalnya juga gitu. Jadi teman saya tuh yang ini, dia namanya Emi Suprihatin. Kenapa sampingnya ada Remar? Karena dia menurut aku tuh mirip gitu kan. Ada Emi, ada Remar. Jadi kayak dia tuh Remar Indonesia gitu, tapi yang KW gitu kan. Oke, kita lanjut. Jadi kemana-mana tuh kemarin waktu saya S1 sama dia tuh sering bareng gitu. Ini pernah satu kelompok juga waktu S1, itu waktu kelompok pertama. Ini jalan, ini foto dia, dan ini nih ada kegiatan kampus LKMF 1. Ini kegiatannya juga sama dia juga. Lanjut juga, ini waktu pembagian masker juga sama dia. Pembagian masker ini waktu lagi maraknya COVID-19. Lanjut, kita ke diabetes. Jadi di diabetes itu kita kan sudah mengetahui bahwa diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, gestasional, dan jenis diabetes lainnya gitu kan. Untuk diabetes tipe 1, kalian harus mengetahui bahwa diabetes tipe 1 itu adalah distrui sel beta umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin absolut akibat kerusakan sel autoimun. Jadi si sel beta pankreasnya itu rusak gitu. Biasanya ini untuk tipe 1 tuh biasanya pada anak kecil atau kemungkinan sel beta pankreasnya itu belum maksimal dalam menghasilkan insulin. Terus kalau tipe 2-nya, dia tuh bisa terjadi biasanya pankreas itu sudah menghasilkan insulin tapi tidak eh, tidak bisa apa ya? Reseptornya itu tidak bisa berkaitan atau bisa dikatakan dengan resisten insulin. Jadi bisa dikatakan bahwa bervariasi, mulai yang dominan resisten insulin disertai dengan defisiensi insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Nah, untuk resistensi insulin nanti ada penjelasnya juga, ada penjelasannya tentang di resistensi insulin itu gimana gitu. Nanti ada penjelasannya. Untuk gestasional pasti ini sering muncul juga waktu di soal-soal UKAI. Ini adalah diabetes pada ibu kehamilan. Terus yang jenis lainnya banyak yang dari sekian-sekian ginilah. Untuk patofisiologinya itu ada 11 ya, ada 11. Pertama itu ada ini sel beta pankreas, terus ada sel alfa, ada lemak, otot, hepar, terus ada otak, kolon, usus, ginjal, lambung, dan sistem imun. Nanti kita akan jelasin. Oke, lanjut. Nah, di patofisiologi pada yang pertama, sel beta pankreas nih. Di sel beta pankreas pertama, itu kan adanya kegagalan sel beta pankreas. Jadi kalau sudah terdiagnosa terkena diabetes tipe 2, berarti fungsi sel beta pankreas itu sudah sangat berkurang. Bisa berkurang menghasilkan insulinnya, atau insulin yang dikeluarkan itu udah resisten sama tubuh kita. Jadi reseptornya tidak berikatan dengan si insulin. Lanjut ke sel alfa pankreas. Sel alfa pankreas Sel alfa pankreas ini berfungsi sebagai sintetis glukagon yang dalam keadaan puasa kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan hepatic glucose production dalam keadaan basal meningkat secara signifikan dibandingkan individu yang normal. Jadi
untuk ini tuh ada peningkatan produksi glukosa gitu. Karena si sel pankreasnya tadi kan ada peningkatan produksi glukosa. Terus lanjut lagi ke sel lemak. Untuk sel lemak sendiri itu adalah sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas free fatty acid dalam plasma. Untuk penjelasan detailnya etiologi sel lemak, insulin itu juga memiliki fungsi antipolisis, yaitu anti memecah lemak. Maka, jika lemak tidak dipecah, maka tidak dipecah maka jika lemak tidak dipecah, maka gula tidak akan terbentuk. Ingat, gula tidak akan terbentuk. Akan tetapi, jika sel lemak ini sudah resisten, maka proses lipolisis akan meningkat. Nah, dari terjadinya peningkatan lipolisis, maka gula darah pun juga akan meningkat. Ini patofisiologi dari sel lemak. Lanjut ke otot. Untuk otot, ini pasien penderita DM tipe 2 didapatkan gangguan kinerja insulin yang multiple intramuskuler akibat gangguan fosforilisasi tirosin, sehingga timbul gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glukogen, dan penurunan oksidasi glukosa. Nah, di sini kan ada multiple di intramuskuler. Untuk penjelasannya detail, ini terjadi gangguan akibat multiple di intramuskuler, yang dimana intramuskuler itu terjadi gangguan transport glukagon. Nah, ini transport dari si gulanya tadi di dalam otot. Ini transport ke dalam ototnya terganggu gulanya. Jika si gula tidak masuk dalam otot, pastinya gula itu akan menumpuk di tubuh yang lain kan, tidak masuk ke dalam otot, sedangkan otot itu juga perlu glukosa untuk energi. Nah, dari penurunan transport itu dia akan terjadi penumpukan glukosa. Lanjut ke liver. Pada liver ini biasanya penderita DM tipe 2 itu terjadi resistensi insulin yang tadinya kayak saya jelasin pada reseptor tadi, yang sangat berat dan memicu gluconeogenesis atau terjadinya pembentukan glukosa, sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh liver hepatic glucose production. Lanjut ke otak. Sekarang lanjut ke otak. Untuk di otak, insulin itu merupakan penekan nafsu makan yang kuat pada individu yang obes, baik yang DM maupun non-DM. Didapatkan hiperunsilinemia yang merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Untuk penjelasan detailnya, bahwa artinya si otak ini sudah biasa merasakan keadaan hiperinsulin sebagai bentuk resisten insulin. Lanjut ke kolon. Untuk kolon, ini terjadi mikrobiota terbukti berhubungan dengan DM tipe 1, tipe 2, dan obesitas, sehingga hanya sebagian individu BB lebih akan berkembang menjadi DM. Probiotik dan prebiotik diperkirakan sebagai mediator untuk menangani keadaan hiperglikemia. Lanjut di usus halus. Untuk di usus halus, glukosa yang ditekan memicu respon insulin jauh lebih dibandingkan kalau diberikan secara intravena. Nah, jadi glukosa yang masuk ke dalam makanan, yang masuk ke dalam atau bentuk dalam makan itu masuk ke dalam tubuh makanan, itu akan cepat direspon oleh insulin. Nah, efek yang dikenal sebagai efek incretin
Ini diperankan oleh dua hormon, yaitu GLP-1 sama GIP. Yang dimana untuk yang tadi, nah seharusnya kan insulinnya harus keluar, tapi malah insulinnya nggak keluar. Jadi glukosa dalam tubuh itu mengalami penumpukan. Lanjut ke ginjal. Untuk ginjal, ginjal itu berperan sebagai patogenesis DM tipe 2. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. Dan 90%-nya glukosa itu terfiltrasi. Ini akan diserap sebagai kembali melalui peran SGLT2 pada bagian convoluted tubulus proximal. Sedang 10% sisanya akan diabsorpsi melalui peran SGLT1 pada tubulus descendant dan ascendant. Sehingga akhirnya tidak ada glukosa dalam urin. Pada penderita DM terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT2. Jadi seperti contoh tadi dari lambung, kalau kita banyak mengonsumsi glukosa dari makan dan glukosa di makanan, sedangkan ginjal tuh hanya bisa memfiltrasi 163 gram. Jadi kalau terlalu banyak glukosa yang dikonsumsi, pasti juga akan menumpuk kan? Sehingga yang difiltrasi itu pun glukosanya tidak mencakupi semuanya. Itu biasanya kenapa pada orang diabetes mellitus itu bisa disebut banyak yang menyebutkan kencing manis karena itu di urin itu terdapat glukosanya. Lanjut ke lambung. Pada patofisiologi lambung ini terjadi penurunan produksi amilin pada diabetes mellitus merupakan konsekuensi kerusakan sel beta pankreas. Penurunan kadar amilin menyebabkan percepatan pengosongan lambung. Jelas kalau percepatan pengosongan lambung akan merasa lapar dong si pasien, dan peningkatan absorpsi glukosa di usus halus yang berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa postprandial. Untuk penjelasan detailnya, karena terjadinya kerusakan sel beta pankreas, tentu insulin yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan. Jelas. Sedangkan kejadian kadar amilin yang menurun menyebabkan percepatan pengosongan lambung. Nah, dari percepatan pengosongan lambung sehingga pasien akan cepat merasa lapar dan dia otomatis akan makan. Sedangkan kapasitas ginjal untuk memfiltrasi glukosa hanya sebesar 163 gram glukosa. Nah, hal ini akan tentunya juga akan memicu penumpukan glukosa dalam tubuh. Lanjut ke sel imun. Ini ada sebuah penelitian yang terbukti bahwa sitokin menginduksi respon fase akut disebut sebagai inflamasi derajat rendah, merupakan bagian dari aktivasi sistem imun bawaan yang berhubungan erat dengan patogenesis DM tipe 2 dan berkaitan dengan komplikasi seperti dislipidemia, aterosklerosis, inflamasi sistemik derajat rendah, berperan dalam penginduksi stres pada endoplasma akibat peningkatan kebutuhan metabolisme untuk insulin. Nah, ini penjelasannya kenapa bisa dikatakan resisten. Ini saya jelaskan. Ini yang biru, anggap aja itu adalah insulin. Terus yang merah, anggap aja itu adalah glukosa. Dan yang bulat-bulat ini adalah sel. Ini mengalir di pembuluh darah. Anggap aja ini adalah sel, dan ini adalah reseptornya. Jika insulin itu cocok sama reseptor, maka dia akan cocokkan ini kecocok, maka si glukosa itu akan masuk dalam sel. Ini normal. Berarti tidak ada penumpukan glukosa di luar sel kan? Akan tetapi jika reseptor sama insulin ini berbeda atau dikatakan resisten, ini yang dikatakan resisten, maka glukosa akan menumpuk di luar sel. Jadi
si glukosa tadi tidak bisa masuk ke dalam sel. Lanjut ke target terapi. Di target terapi untuk HbA1c-nya itu di bawah 7, menurunkan A1C 7% dapat mengurangi komplikasi mikrovaskular penyakit makrovaskular. Kadar gula darah untuk sebelum makan sekian 80-130 mg per sekian. Kadar gula darah 2 jam setelah makan postprandial. Untuk target gula darah itu adalah usia harapan hidup, kondisi komorbiditas, durasi diabetes, status hipoglikemia, pertimbangan pasien individu. Juga diketahui komplikasi mikrovaskular lanjut CVD. Untuk parameternya, ya ini ada normal, ada pre-diabetes, ada diabetes. Untuk HbA1-nya ya kurang dari 5,7. Untuk pre-diabetesnya 5,7 sampai 6,4, diabetes lebih dari 6,5. Bisa kalian lihat begini. Lanjut. Nah, di algoritma pengelolaan DM tipe 2 di Indonesia. Jadi di sini ada pemilihan obat-obat yang dipilih untuk pasien DM. Untuk HbA1c saat diperiksa itu kurang dari 7,5, itu pertama menggunakan monoterapi dengan salah satu obat di bawah ini. Bisa pertama itu kita menggunakan first line-nya adalah metformin, yaitu keluar pada tahun 2022, itu keluar di soal UKAI. Terus kalau nggak bisa metformin, bisa sulfoglinit, terus penghambat yang lainnya, DPP-4 dan sampai agonis AGLP. Nah, bila HbA1-nya belum mencapai kurang dari 7 dalam 3 bulan, tambahkan obat ke kombinasi 2, yaitu bisa diberikan sulfonylurea, bisa penghambat glukosidase alpha-tiazolididion, terus DPP-4, SGLT2, insulin basal, GLP-1. Jika itu belum mencapai kurang dari 7 dalam 3 bulan, maka kombinasi dengan 3 obat. 3 obat itu apa aja? Bisa sulfonylurea, glinit, sekian. Bila HLB-nya kurang dari 7, masih kurang dari 7, masih di atas 7, kurang dari targetnya, maka ditambahkan dengan insulin. Insulin itu bisa digunakan kalau kita sudah tidak sembuh menggunakan obat kombinasi oral, 3 obat kombinasi oral, atau insulin juga bisa digunakan pada ibu hamil. Jadi kalau pemilihan ibu hamil perselesaiannya adalah langsung penggunaan ibu hamil, atau insulin juga bisa digunakan pada pasien memiliki HbA1c-nya saat diperiksa lebih dari 9. Ini langsung menggunakan insulin. Lanjut ke antidiabetes oral, obat antidiabetes digunakan pada penggunaan DM tipe 2. Untuk antidiabetes oral itu ada sulfonylurea, itu contohnya gliben, glime, glipit, gliclazid, glyquidon. Untuk peminumannya itu digunakan pada pagi hari sebelum sarapan, minimal kurang dari 30 menit. Penurunannya itu sampai 0,4 sampai 1,2%. Efek sampingnya BB naik, hipoglikemia. Cara kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin. Selain itu ada golongan glinit. Glinit itu obatnya netiglinit, repiglinit, terus biguanit, obatnya itu metformin. Nah, ini digunakan biasanya untuk first line pada pasien DM yang HbA1-nya di angka 7 gitu. Kalau di udah 9 atau lebih dari 9 itu menggunakan langsung insulin. Tapi kalau dia oral masih sekitar 7 itu menggunakan metformin. Ini untuk biguanit sebagai catatan, ini sering keluar di waktu soal-soal UKAI. Jadi
Untuk penggunaan metformin itu gunakan bersama makan untuk mengurangi efek samping iritasi lambung. Lanjut ke penghambat alfa glukosidase. Itu ada akarbos, miklitol. Terus ini juga digunakan bersama makan suapan pertama. Ini sering muncul akarbos itu yang untuk soal-soal itu efek sampingnya sama cara makannya gimana akarbos. Terus ada tianzolidindian, itu ada pioglitazone. Masih di obat oral, itu ada DPP-4, itu ada vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, sama linagliptin. Terus SGLT2-nya ada dapagliflozin, empagliflozin, propanediol. Terus untuk agonis reseptor GLP-1-nya ada liraglutid sama exenatide. Itu obat-obat yang sering muncul dan sering digunakan. Untuk sering digunakan banget itu adalah metformin. Lanjut ke insulin. Insulin itu ada 3, ada basal, pradial, primex. Untuk human insulin ya ada humin N, humulin N, terus ada insulin indanovolin. Untuk analog kita long acting, itu ada Lantus, Determir, Glargine. Terus radialnya ada humulin R. Kalian harus tahu humulin insulin reguler sama humulin insulin itu perbedaannya dari N dan R di sini. Digunakannya 30 menit sebelum makan. Terus analog itu ada rapid acting. Nah, untuk rapid acting ini sering muncul di soal-soal seperti contohnya kayak pasien membawa resep dari dokter, membawa resep berisikan insulin Lispro. Akan tetapi di apotik insulin Lispro sedang habis. Maka apa rekomendasi apoteker yang akan diberikan kepada pasien dan dokter? Maka penggantinya bisa diberikan aspart sama gluglisin karena dia sama-sama golongan dari rapid acting. Atau bisa juga terdapat soal seperti pasien emergency, dia tuh kronis diabetes. Jadi untuk penanganan pertamanya adalah penanganan yang cepat, yang intravena. Tentunya kita langsung menggunakan dengan rapid acting. Ini juga adalah atas rekomendasi dokter juga. Kita nggak bisa langsung ngasih obat gitu. Lanjut ke Primexit, itu ada humulin insulin, ada humulin 30/70, 30%-nya adalah Rogerler, 70%-nya adalah NPH, dan lain-lain. Lanjut, nah, insulin, maaf ini tipe ya, ini insulin, digunakan pada keadaan, nah, insulin ini digunakan pada saat apa aja, HbA1c tidak periksa lebih dari 7,5 dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat diabetes oral ini ya. Terus saat HbA1-nya diperiksa lebih dari 9, terus penurunan BB cepat, hiperglikemia berat, kejang ini yang kronis tadi, terus krisis hiperglikemia kronis juga, gagal menggunakan kombinasi obat, terus stres berat, kehamilan, gangguan fungsi ginjal yang berat, terus kontraindikasi pada alergi obat terhadap obat hipoglikemia oral. Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi. Untuk dosis pemberian insulin itu bagaimana? Jadi ada perhitungannya tersendiri ya. Ini adalah cara rumus untuk mendapatkan dosis yang dihasilkan untuk pasien. Jadi perhitungannya adalah perhitungan penggunaan kombinasi insulin basal dan pradial. Untuk insulin harian atau bisa disebut dengan IHT, dosis harian sesuai dengan BB. Jadi kita juga harus mengetahui berat badan pasiennya. Untuk insulin basalnya atau disebut dengan IBT-nya, itu kita menggunakan 40% dari IHT. Insulin pradialnya IPT 60% dari IHT. Jadi untuk si insulin ini basal sama pradial kita tuh
apa? Jadi insulin itu digunakan perharinya sampai 3 kali. Itu tuh waktu sama kayak kita halnya makan gitu, sarapan, makan siang, sama makan malam. Untuk sarapannya itu adalah 1/3 dari IPT, makan siangnya 1/3 dari IPT, makan malamnya 1/3 dari IPT. Sedangkan untuk insulin intermediate itu pagi harinya 2/3, malamnya 1/3. Cara mengingatnya gimana ini gitu? Untuk cara mengingatnya adalah kayak gini, sepertiga malam gitu. Kalian kalau ingin dapat sesuatu, pastinya kalian sholat, terus minta kepada Tuhan, pada Allah, di sepertiga malam. Ini biasanya untuk anak-anak yang mau ujian UK itu pasti sholat dia rutin banget gitu, 1/3 malam. Jadi sholatnya dia sholat tahajud sepertiga malam. Ingat-ingat aja sepertiga malam gitu ya untuk malam harinya. Untuk satu satu aja yang diingat gitu. Terus untuk yang pradial basal, kita basalnya menggunakan 40%. Ingat aja 40%, pradialnya adalah 60%. Lanjut, kelebihan dan kekurangan penggunaan insulin. Jadi untuk ada kekurangan sama kelebihan penggunaan insulin ya. Untuk insulin, untuk kelebihannya ya harga murah, kekurangannya short acting itu awitan lebih lama. Untuk kekurangannya long acting, puncak dan lama kerja bervariasi, efek samping ya peningkatan BB sama hipoglikemia. Itu pasti dong kalau dia intravena. Kebanyakan sih orang-orang yang gunakan insulin itu efek sampingnya ke hipoglikemia gitu. Terus untuk insulin analog, dia kelebihannya short actingnya itu bekerja setelah disuntikan. Kelebihannya long acting itu relatif tidak punya puncak resiko hipoglikemia rendah. Ini hipoglikemia rendah, efek sampingnya rendah. Terus efek samping kenaikan BB, letargi, kelelahan yang parah. Jelas itu akan kelelahan yang parah. Karena kalau yang kita lihat dari tadi di otot tadi kan glukosa itu tidak masuk dalam otot. Jadi si otot tadi butuh energi, sedangkan glukosa tadi tidak masuk di otot, pasti kita akan lemas. Lanjut ke diabetes pada kehamilan. Jadi untuk pemilihan obat pada ibu hamil itu yang pertama adalah penggunaan insulin. Itu first line-nya ibu hamil ada penggunaan insulin. Jika tidak ada insulin, kita bisa menggunakan metformin, setelah itu sulfonil. Ini pun juga harus rekomendasi dokter ya. Lanjut ke soal. Nah, di soal ini ada soal seorang wanita berusia kandungan kehamilan 12 minggu. Memeriksa diri ke dokter. Dokter mendiagnosa wanita tersebut menderita DM gestasional. Obat antidiabetes apa yang paling direkomendasikan? Ingat, GDM gestasional itu adalah DM pada kehamilan. Jadi kita pemilihannya adalah menggunakan insulin. Kita menggunakan insulin ya. Walaupun sebenarnya metformin itu bisa. Tapi untuk first line-nya itu adalah insulin. Kalau di pilihan ini tidak terdapat insulin, maka kita bisa menggunakan metformin. Karena metformin itu kategorinya B menurut FDA. Lanjut ke soal 2. Soal 2, ini adalah seorang pasien berusia 46 tahun didiagnosa menderita diabetes mellitus tipe 2 dan diberikan terapi obat glimepirid serta lisinopril. Penggunaan kedua obat tersebut menyebabkan terjadinya interaksi obat, yaitu lisinopril meningkatkan konsentrasi glimepirid. Efek apa yang perlu diperhatikan dan penggunaan obat tersebut? Kita ketahui bahwa lisinopril dapat meningkatkan konsentrasi glimepirid, sehingga meningkatkan efek glimepirid akan meningkatkan kemungkinan terjadinya hipoglikemia. Glimepirid merupakan obat DM yang dimana kalau dikombinasi obatnya dengan lisinopril, maka efeknya tadi akan meningkat glimepirid. Jelas dong kalau efek glimepirid akan meningkat, pasti untuk ke gulanya dia efek sampingnya lebih besar. Efek sampingnya adalah hipoglikemia. Pasti pasien akan lemas. Itu adalah ciri-ciri dari pasien hipoglikemia. Lanjut soal nomor 3. Seorang wanita baru saja didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 dan mendapatkan obat metformin 3 kali sehari 500 mg. Beliau bertanya bagaimana penggunaan obat tersebut. Metformin. Ingat metformin. Jadi metformin tadi itu dia diminumnya harus bersamaan makan karena dia bisa mengiritasi
esofagus atau lambung tadi kan. Nah, metformin itu sebagai first line yang memiliki efek samping seperti diare, mual, muntah, dan perut kembung. Kejadian ini dilaporkan sehubungan dengan penggunaan metformin tanpa disertai asupan makanan. Tanpa asupan makanan, ingat. Penggunaan obat ini disarankan untuk diminum sesudah makan untuk mengurangi atau menghindari efek samping. Ini sesudah makan pun nggak boleh lama-lama gitu. Jadi kayak sudah makan terus minum obat ini untuk menghindari si efek sampingnya tadi. Lanjut ke nomor 4. Ini untuk cara perhitungannya tadi. Pasien gastrik berumur pasien geriatri berumur 78 tahun dengan BB 60 kg didiagnosa DM. Pasien diberikan injeksi insulin intermediate dengan dosis 0,5 unit per kilogram berat badan per hari. Berapa dosis yang direkomendasikan? Kita lanjut. Untuk penjelasannya, dia menggunakan insulin, kita menggunakan insulinnya intermediate. Terus untuk cara perhitungannya dia kan adalah paginya 2/1 malam. Kebutuhan seharinya adalah 0,5 dikali 60 kg. 60 kg berat badan. Itu sama dengan adalah 30 unit. Jadi untuk pagi, karena dia adalah 2/3 dikali 30 unit, itu didapatkan hasilnya adalah 20 untuk pagi. Terus untuk malamnya adalah 1/3 kali 30 unit sama dengan adalah 10. Berarti kita jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 5. Seorang pasien mengonsumsi metformin dan glibenclamide, namun pasien merasa pusing sehingga obat diganti dengan sitagliptin. Obat sitagliptin termasuk golongan apakah? Jadi untuk sitagliptin, linagliptin, vildagliptin itu merupakan satu golongan dari penghambat DPP-4 inhibitor. Itu menurut Perkayani 2019. Berarti kita jawabannya adalah E. Lanjut nomor 6. Seorang pasien wanita menderita DM tipe 2 dan mendapatkan terapi insulin di sel. Manakah insulin dihasilkan? Ingat, di mana tadi insulin itu dihasilkan? Jawabannya cukup jelas dong, itu adalah di beta pankreas. Lanjut nomor 7 adalah seorang kakek berusia 67 tahun sudah mengalami DM sejak 4 tahun lalu. Kakek tersebut sangat sering kesemutan. Komplikasi apa yang berkaitan dengan hal tersebut? Ini bisa dikatakan dengan neuropati ya, karena dia adanya kesemutan, gangguan saraf. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kardiopati itu kelainan otot pada jantung. Kalau miopati itu adalah kelainan otot secara umum. Nefropati itu gangguan ginjal. Retinopati itu adalah gangguan mata, tepatnya pada retina. Lanjut nomor 8. Seorang pasien diabetes mellitus berusia 60 tahun mengonsumsi obat glibenclamide 5 mg dan metformin 500 mg secara rutin. Setelah beberapa lama, pasien tersebut mengalami asidosis laktat. Organ yang berpengaruh adalah, nah organ mana ini yang untuk asidosis laktat? Cukup jelas ya. Jadi untuk asidosis laktat itu tuh dia terjadi di ginjal. Itu terjadi karena efek samping dari metformin. Lanjut ke nomor 9. Seorang wanita berusia 48 tahun menderita DM tipe 2. Pasien mendapatkan terapi oral 2 jenis obat. Setiap 1 minggu, hasil pemeriksaan glukosa darah puasa masih tinggi. Dokter berkomunikasi dengan apoteker untuk meresepkan insulin. Insulin apa yang tepat bagi pasien? Ayo, yang mana ini? Kita pilih yang Determir. Kenapa kita pilih Determir? Karena di situ Glargine juga nggak ada. Terus untuk meresepkan insulin apa yang tepat? Itu adalah Determir yang tepat ya. Lanjut ke nomor 10.
Seorang wanita berusia 47 tahun sudah 3 tahun mengalami DM tipe 2, sering mengalami nyeri neuropati. Ingat neuropati yang nggak sama yang tadi, semutan. Tambahan obat yang diperlukan pada pasien adalah yang mana? Jadi pada manajemen ini, pasien bisa diberikan pemberian antidepresan trisiklik, gabapentin atau pregabalin. Jadi untuk pemilihannya itu bisa menggunakan di sini gabapentin nggak ada, adanya pregabalin. Jadi kita pemilihnya adalah pregabalin. Jadi untuk mengatasi neuropatinya tadi. Lanjut ke nomor 11. Seorang pasien laki-laki 42 tahun, riwayat DM tipe 1, DM1 tahun, dengan terapi yang diberikan adalah akarbos. Bagaimana cara penggunaan obat tersebut? Nah, keluarkan bagaimana cara penggunaan obat akarbos. Jadi cukup jelas ya untuk akarbos itu sama dengan limitol atau sama aja dengan limitol. Jadi ini soal ini sering keluar dari tahun 2020 sampai 2023, periode Juli kemarin ini keluar. Untuk akarbos itu penggunaannya bersama makan karena dia tuh memiliki efek samping flatulen perut kembung. Untuk cara penggunaannya adalah saat suapan pertama untuk menghindari efek sampingnya. Nomor 12. Seorang laki-laki umur 65 tahun masuk IGD dengan keluhan lemas, bengkak di jempol kaki, GDA 250 WBC 19.000, SCR 1,5 didiagnosa dokter nefropati dan ortopedis. Obat DM yang sesuai diberikan. Jadi untuk penjelasannya adalah pasien dengan nefropati, diabetes, dan ortopedis merupakan kategori diabetes kronis. Nah, diabetes kronis sehingga insulin adalah terapi lini utama. Ditambahkan pasien masuk IGD sehingga diperlukan terapi yang onset cepat, yaitu dilakukan pemberian insulin. Karena pasiennya adalah pasien kritis. Ini tanda-tanda kritis adalah ortopedis sama IGD. Jadi diberikan pertamanya adalah terapi yang cepat, itu adalah insulin. Lanjut nomor 13. Seorang wanita berusia 35 tahun. Nanti dulu guys, minum dulu guys. Kering mulut aku. Berusia 35 tahun periksa ke dokter, diagnosa pasien memiliki riwayat DM dan saat ini memiliki kelebihan BB. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol TG-nya 250 mg per desiliter dan HDL-nya 30 mg per desiliter. Dokter menanyakan terapi yang aman untuk pasien kepada apoteker. Apa yang tepat untuk pasien tersebut? Pasien itu ada DM sama kolesterol. Jadi untuk pemilihan pertamanya adalah kita menggunakan metformin sebagai first line DM. Terus pasiennya juga ditandai obesitas, itu bisa juga tetap menggunakan metformin. Terus dia tuh punya kolesterol, kolesterolnya dia bisa menggunakan simvastatin. Dia TG-nya juga nggak terlalu tinggi, 250, terus HDL-nya rendah. Kita pemilihan pertamanya adalah simpas. Kita bisa menggunakan simpas, kita turunin TG, kita naikkan HDL-nya kurang lebih sekitar 40-an atau berapa gitu, jangan tinggi-tinggi juga. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 14. Pasien memiliki BMI, obesitas, disarankan untuk menggunakan obat DM tunggal. Obat apa yang disarankan? Ingat yang obesitas tadi apa? Kita gunakan yaitu metformin. Lanjut nomor 15. Seorang pasien, ini udah ada jawabannya, tahulah. Seorang pasien yang didiagnosa DM tipe 2 telah melakukan diet dan olahraga tetapi tidak berhasil. Fungsi ginjal pasien normal dan tidak ada alergi obat. Dokter meresepkan metformin. Bagaimana mekanisme kerja dari metformin? Ingat, bagaimana mekanisme kerja. Jadi untuk metformin itu dia meningkatkan sensitivitas insulin. Terus untuk sensitivitas untuk sekresi insulin itu ada sulfonylurea, linit, DPP4, terus menghambat absorpsi glukosa itu ada karbos, inhibitor SGLT2 itu dia ada dapagliflozin, sanagliflozin, terus DPP4-nya
Ini dia sekresi insulin ya. Terus ini di BP4 tuh golongan obat, terus obatnya itu ada sitagliptin, linagliptin, sama vildagliptin. Jawabannya adalah B. 16. Seorang dokter meresepkan kepada pasien berusia 57 tahun yang menderita DM tipe 2. Obat yang diresepkan berfungsi untuk mengatasi hormon incretin dan postprandial setelah makan yang tidak teratur. Pilihan obat yang disarankan, ingat tadi ada di materi ya. Jadi untuk obat ini adalah golongan DPP-4 itu ada vildagliptin, sitagliptin, sanagliptin, linagliptin. Dia itu memiliki cara kerja yang memodulator hormon incretin. Meningkatkan sekresi insulin yang diperlukan saat makan. Dipiro, itu menurut Dipiro. Jawabannya adalah vildagliptin. Bisa pemilihan sitagliptin, selagliptin, linagliptin kalau vildagliptinnya nggak ada di opsi. Nomor 17. Seorang pasien menderita DM tipe 2 telah mengalami terapi dengan metformin, namun gagal. Juga terapi kombinasi metformin dan glibenclamid. Itu pun juga tidak cukup. Nah, adapun tujuan dari terapi DM tipe 2 adalah penurunan BB, menghindari keadaan hipoglikemia. Obat yang paling aman untuk pasien tersebut harus memiliki mekanisme kerja inhibisi, pelepasan glukagon, induksi, pelepasan insulin, menunda pengosongan lambung, dan menekan nafsu makan. Obat apa yang memiliki mekanisme kerja tersebut? Bahwa menurut obat golongan yang agonis reseptor GLP-1 itu tuh ada linagliptin, exenatide. Nah, memiliki mekanisme yang kerja sama kayak yang disesuaikan soal tadi. Dia tuh meniru kerja hormon incretin, kerja incretin GLP-1 endogen dan yang meningkatkan sekresi insulin, mengurangi sekresi glukosa dan penyimpanan glikogen di otot, mengurangi produksi glukosa oleh hati, mengurangi nafsu makan, ingat mengurangi nafsu makan atau menekan nafsu makan, dan memperlambat pengosongan lambung dan menunda pengosongan lambung atau memperlambat. Ini keluar di Agustus 2022 dan 2021. Ini menurut ADA, Kemenkes, dan pedoman pelayanan kefarmasian pada diabetes mellitus. Jadi jawabannya adalah exenatide. Jawabannya D. Lanjut nomor 18. Seorang pria usia 55 tahun datang ke UGD menderita DM tipe 2. Dari 2 bulan yang lalu, dokter mendiagnosa pasien asidosis laktat. Apa yang terapi yang disarankan? Ingat, asidosis laktat itu efek samping dari metformin. Nah, dari efek samping metformin itu tadi bisa diberikan dengan pemberian natrium bikarbonat untuk mengatasi efek samping tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Tipe pula mulut aku. Nomor 19. Ini keluar waktu 2 kali di Agustus sama di Juli. Agustus 2022, Agustus ini keluar di waktu 2023 Februari sama Juli. Ini keluar. Jadi kalian harus ingat-ingat. Seorang laki-laki 45 tahun tidak sadarkan diri bahwa dibawa ke UGD. Pasien memiliki penyakit DM tipe 2 dan sebelumnya habis mengonsumsi obat anti DM, kemudian melakukan jogging. GDA pasien diketahui 28, rendah ya. Pertolongan apa yang diberikan kepada pasien? Ingat, kalau GDA-nya 28, ini ada referensinya. Jadi untuk GDA-nya tadi ada 28, kita lihat di sini. Jika dia kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan injeksi intravena dextrose 40%, 25 mili, itu sebanyak 3 flakon. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya E ya. Itu bisa jawabannya yang lain kalau sekitar 30 sampai 60 itu menggunakan 2 flakon, kalau 60 sampai 100 kita menggunakan 1 flakon aja. Lanjut nomor 20.
Seorang pasien pria 45 tahun, penderita DM tipe 2 dan sudah mengonsumsi metformin 6 bulan. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan metformin, parameter apa yang diuji? Ada parameter apa yang diuji adalah HbA1c tiap berapa Nah, jadi gini soalnya tuh kayak mana ya? Padahal aku yang buat. Jadi untuk parameter yang diuji itu adalah HbA1c. Nah, HbA1c itu diperiksanya setiap beberapa bulan sekali gitu maksudnya soal ini nih. Padahal aku yang nulis ya. Jadi untuk HbA1c-nya itu diperiksanya adalah setiap 3 bulan sekali ya guys. Maaf soalnya agak berlibet, memang orangnya ya agak berlibet ini. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 21. Seorang pasien ibu hamil menderita DM tipe 2 sejak setahun lalu. Ini merupakan kehamilan pertama. Setelah konsultasi dengan dokter, pasien tersebut diberikan metformin. Apakah obat tersebut aman bagi ibu hamil? Ingat metformin tadi kategori apa? Kategori B menurut FDA. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 22. Seorang wanita 60 tahun datang ke apotik Anda dengan membawa resep dokter yang berisi resep metformin 3 kali sehari 500 mg. Ternyata pasien tersebut baru saja didiagnosa menderita diabetes mellitus tipe 2 sehingga meminta berkonsultasi dengan Anda sebagai apoteker. Apotek mengenai pengobatan, saran apa yang Anda berikan kepada pasien? Ingat dia penggunaan metformin. Terus cara penggunaannya adalah bersamaan makan. Tujuannya adalah untuk mencegah iritasi lambung ya. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 23. Seorang pasien laki-laki 60 tahun menderita DM tipe 2 sejak 2 tahun lalu datang ke dokter dengan keluhan nyeri, kebas, kesemutan. Ingat ini sama saja dengan neuropati. Di neuropati ya, di diagnosa dokter nyeri akibat komplikasi DM tipe 2. Obat tambahan apa yang dipakai? Ingat. Jadi untuk neuropati itu tuh pemilihannya ada gabapentin, pregabalin sama TCA. Untuk pregabalin itu bisa, gabapentin bisa, dan lainnya ini bisa semua untuk nyeri. Akan tetapi untuk neuropati pada pasien DM itu yang pertama first line-nya digunakan adalah gabapentin. Ingat, gabapentin. Gabapentin untuk first line DM neuropati. Terus yang keduanya itu ada pregabalin, yang ketiganya adalah TCA. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Lanjut nomor 24. Seorang pasien 65 tahun mengalami DM disertai gangguan ginjal selama 3 tahun terakhir. Pasien menggunakan metformin dan glibenclamid untuk terapi DM. Karena adanya gangguan ginjal, dokter mengganti terapi menjadi insulin. Mengapa? Metformin tidak dianjurkan pada pasien tersebut. Ingat, efek samping insulin tadi apa? Asistosis laktat kan? Jadi disarankan dia penggunaan insulin. Karena dia tuh kan efek metformin adalah efek sampingnya asidosis laktat. Jadi untuk asidosis laktat dia jawabannya adalah ini ya, peningkatan asam laktat ya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 25. Pasien berumur 15 tahun enggak ada 15 tahun dengan BB 40 kg menderita DM tipe 2 tipe 1 diberikan insulin dengan dosis 0,2 unit per kilogram per hari. Berapa dosis yang diberikan? Cara perhitungannya menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi kita ketahuin bahwa di sini pasiennya adalah memiliki 40 kg dengan 0,2 unit per kilogram per hari. Kita kaliin, didapatlah hasilnya 8 unit. Jadi hasilnya adalah jawabannya E. Lanjut nomor 26. Seorang pasien laki-laki umur 45 tahun menderita DM. Pasien telah menggunakan obat antidiabetes selama 6 tahun. Pasien melakukan pemeriksaan dan menunjukkan kadar HbA1-nya tetap tinggi, tetap ini 9, di atas 9 ya. Dokter akan merekomendasikan insulin kepada pasien dan bertanya kepada apoteker terkait insulin yang diberikan. Insulin apa yang sebaiknya direkomendasikan? Ingat, pasien itu sudah menggunakan obat antidiabetes oral ini pastinya ya selama 6 tahun, tapi HbA1-nya tetap tinggi. Maka diberikannya adalah insulin. Insulin yang mana? Yang pertama, maka insulin yang rapid acting.
Mana? Glargine. Kita pemilihannya adalah Glargine ya. Oh ya, untuk itu kita pemilihannya pertama adalah Glargine dulu. Adalah Glargine dulu ya. Itu Glargine. Karena HbA1-nya itu masih di antara 9 sampai 10. Jadi kita bisa menggunakan insulin basal atau radial. Kalau udah di atas 10 itu bisa kombinasi. Itu pun ada saran dari dokter juga ya, walaupun kita sebenarnya tahu. Lanjut nomor 27. Seorang pasien laki-laki umur 45 tahun menderita DM tipe 1. DM 1 tahun dengan terapi diberikan glibenclamid. Bagaimana cara penggunaan glibenclamid? Glibenclamid cara minumnya gimana? Cara minumnya adalah dia kurang dari 30 menit sebelum makan. Tujuannya jelas itu adalah untuk meningkatkan efektivitas obat. Ini ada yang mengatakan bahwa kurang dari 30 menit sebelum sarapan atau sesaat makan ya. Tapi kebanyakan yang sering aku temuin itu saat sarapan ya, sebelum sarapan gitu. 30 menit, kurang dari 30 menit bisa jadi sekitar ya 20, bahkan bisa kurang dari sekitar 15, karena ada yang mengatakan itu sesaat makan ya, sebelum sesaat makan. Lanjut nomor 28. Seorang pasien DM mendapat terapi rutin menggunakan insulin. Saat konseling, pasien bertanya, kenapa insulin tidak diberikan secara oral? Insulin itu merupakan suatu protein juga, yang dimana jika dia tuh dikonsumsi melewati menggunakan oral, mulut, maka si enzim-enzim tadi itu, enzim di dalam tubuh itu akan merusak si protein. Jelas kalau dari si insulin tadi terkena enzim dalam tubuh, pasti akan rusak dan aktivitasnya, efeknya pun juga akan menurun dong. Jadi jawabannya adalah protein terhidrolisis oleh enzim pencernaan. Ini protein insulin ya. Lanjut nomor 29. Seorang pasien menderita DM dan TB mendapatkan terapi HRZE. Ini isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan glipizid. Namun, kadar gula darah masih tinggi atau tidak berubah. Pada fase apa interaksi obat TB dengan glipizid? Jadi, untuk penggunaan bersamaan, dia tuh memiliki interaksi obat ya. Interaksi obat itu tuh terjadi pada metabolisme. Ini, rifampicin menginduksi CYP 450 sehingga meningkatkan metabolisme sulfonylurea. Efikasi sulfonylurea akan menurun. Perlu dilakukan metering dan peningkatan dosis sulfonylurea. Jadi kalau ini obat ini tetap digunakan terus-menerus, maka si DM-nya tadi juga tidak menurun. Karena efektivitasnya juga menurun karena adanya interaksi obat antara rifampicin ya. Jadi rifampicin tadi bisa berinteraksi sama sulfonylurea dari si glipizidnya tadi, sehingga sulfonylureanya menurun. DM-nya ya tetap tinggi. Jadi jawabannya adalah di metabolisme. Oh ya, untuk interaksi obat ini sering muncul. Kalian harus ketahui mana inducer, terus inhibisi. Kalian harus ketahuin ya, mana obat yang meningkatkan sama obat yang menurunkan. Kalau rifampicin ini biasanya dia pasti sering menurunkan obat lain, pasti. Jadi kalian harus ketahui interaksi obat. Itu nggak terlalu banyak juga kok yang sering keluar, rifampicin, terus obat-obat antacid. Itu yang sering keluar kemarin. Jadi kalian harus pelajari tentang interaksi obat. Lanjut nomor 30. Seorang pasien 40 tahun menderita DM tipe 2 dan sudah mengonsumsi metformin selama 6 bulan. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan metformin, apa parameter yang diuji? Ingat. Jadi untuk keberhasilan penggunaan obat pada pasien DM dapat dilihat dengan penurunan HbA1c-nya tadi. Ya sekitar di bawah 7 atau sekitar 5,6 atau 6 lah ya. Untuk HbA1-nya yang normal tadi, jadi jawabannya adalah yang E.
Lanjut nomor 31, seorang pasien 40 tahun menderita DM tipe 2 mengeluhkan kesemutan pada kaki dan nyeri pada malam hari. Pria tersebut mengonsumsi glibenclamid 5 mg per hari dan metformin 3 kali 500 mg sejak 10 tahun lalu. Ditunjang dengan hasil lab menunjukkan HB1C-nya masih tinggi ya, masih 11%. Terapi apa yang paling tepat untuk pasien tersebut? Jadi penjelasannya adalah pasien memiliki kadar HbA1-nya di atas 9, yaitu 11% ya. 11%. Di atas 9%, maka disarankan menggunakan insulin. Mana ini jawaban? Ini C. Menggunakan terapi insulin. 32. Seorang pasien 40 tahun menderita DM tipe 2 mengonsumsi obat antidiabetik oral Carbos. Setelah 4 bulan penggunaan, pasien mengeluhkan tidak nyaman di perutnya. Efek samping yang terjadi adalah, ingat, efek samping Acarbos tadi apa? Flatulen atau perut kembung ya. Jadi jawabannya adalah yang D. 33. Seorang pasien 40 tahun menderita DM dilarikan ke IGD dengan kadar gulanya 450 mg per desiliter, diberikan terapi insulin, kadar gula darah apakah yang harus disampai dari penggunaan obat dicapai ya ini ya dari penggunaan obat insulin tersebut, diperiksa mungkin ini diperiksa ya, kok dicapai ya, tipe lah ini. Jadi untuk penjelasannya adalah insulin aspart merupakan insulin rapid acting yang cocok untuk pasien tersebut 450 mg per desiliter. Agar pasien tidak mengalami hipoglikemia, perlu dilakukan pemantauan dengan cara pengecekan gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah sewaktu. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 34, seorang ibu berusia 45 tahun diabetes mellitus sejak 4 tahun yang lalu dan baru saja mendapatkan terapi tambahan insulin pen. Ibu tersebut memiliki stok kartrid insulin yang disimpan di dalam freezer. Hingga insulin tersebut membeku. Ibu tersebut berkonsultasi kepada apoteker. Apakah insulin tersebut dapat digunakan atau tidak? Saran apa yang harus apoteker berikan kepada ibu tersebut? Ingat, insulin itu merupakan protein juga ya. Dia berarti tidak boleh dibeku. Tidak boleh beku. Kalau beku berarti dia efektivitasnya akan menurun. Jadi untuk pembekuan insulin itu dapat menyebabkan perubahan struktur protein dan menurunkan potensinya, efektivitasnya. Oleh sebab itu, insulin disarankan disimpan di refrigerator. Jadi insulin itu penyimpanannya di tempat dingin aja, jadi nggak boleh sampai membeku ya. Jika sampai membeku berarti insulin itu kan potensinya menurun atau bisa jadi juga sampai hilang. Jadi disarankan insulinnya tadi dibuang. Lanjut nomor 35. Seorang ibu berusia 65 tahun dibawa ke IGD riwayat penyakit DM sejak 14 tahun yang lalu. Riwayat obat anti diabetes oral, glibenclamid dan Acarbos. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien dinyatakan ya mengalami hiperglikemia ketoasidosis. Kemudian dokter memutuskan untuk memberikan injeksi insulin. Apakah jenis insulin yang direkomendasikan kepada dokter tersebut? Ingat, dia di IGD, dia udah menggunakan obat diabetes oral, glibenclamid sama Acarbos. Jadi untuk penggunaannya itu bisa menggunakan langsung ke rapid acting ya, memiliki riwayat DM. Jadi pasien masuk IGD, ingat berarti dia krisis dan memiliki riwayat DM dan mengonsumsi obat glibenclamid ke Acarbos, maka pasien dapat langsung diberikan insulin intravenous. Salah satu insulin yang bekerja cepat itu adalah rapid acting. Jawabannya adalah A. Nah, selesai. Terima kasih untuk semuanya yang udah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jika ada kalian yang kurang mengerti, bisa kalian komen di bawah. Dan nanti kalau kalian kurang ngerti lagi, kalian bisa DM di IG Arif Nurmansyah, ini namanya Arnursyah.
atau aset Tuhan. Ya jelas aset Tuhan dong ini. WK. Terima kasih yang udah menyimak, dan kalau ada yang tadi kurang kalian mengerti bisa kalian DM lah pokoknya, atau komen di bawah. Dan kalau kalian mungkin ada materi lain yang belum mengerti dari bangku perkuliahan, bisa kok kalian diskusi gitu. Nanti bisa saya buatkan penjelasan seperti ini, atau langsung saya DM aja gitulah. Nggak usah ribet-ribet ya. Jangan dibuat pusing kuliah itu. Terima kasih untuk kalian semua ya. Bye-bye. Selamat bertemu lagi di penjelasan selanjutnya. Thank you.